Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya diberi kesehatan. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang Khalifah Utsman bin Affan. Silahkan disimak. Sayyidina Utsman bin Affan itu dilahirkan di kota Thaif. Kota Thaif itu terletak di dekatnya Mekah, sekitar 47 tahun sebelum Hijriah, atau sekitar tahun 574 atau 579 Masehi. Nah, umur beliau itu lebih muda 6 tahun dari Rasulullah. Perlu kita ketahui, ayahnya Sayyidina Utsman itu bernama Affan bin Abu As bin Umayyah. Sedangkan ibunya bernama Urwa binti Quraisy bin Rabi'ah. Dan Sayyidina Utsman ini berasal dari keturunan Bani Umayyah. Kalau kita lihat silsilah keluarga Sayyidina Utsman bin Affan, beliau memiliki kakek moyang bernama Qusay. Qusay memiliki anak bernama Abdul Manaf. Kemudian Abdul Manaf memiliki anak bernama Abdul Syam. Abdul Syam memiliki anak bernama Umayyah. Umayyah memiliki anak bernama Abul As. Abul As memiliki anak bernama Affan, yaitu ayah dari Sayyidina Utsman. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Sayyidina Utsman dan Nabi Muhammad masih memiliki silsilah nasab yang sama, yaitu bertemu pada kakek moyang beliau berdua, Abdul Manaf bin Qusay. Abdul Manaf memiliki anak bernama Hashim. Hashim memiliki anak bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib memiliki anak bernama Abdullah. Abdullah inilah ayah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan dan Nabi Muhammad masih memiliki nasab yang sama, yaitu Abdul Manaf bin Qusay. Sayyidina Utsman bin Affan sebelum masuk Islam adalah seorang pedagang. Sejak muda dia sudah pandai berdagang, mengikuti ayahnya yang seorang saudagar yang kaya raya. Tetapi meskipun beliau Sayyidina Utsman bin Affan lahir dari keluarga yang kaya raya, beliau memiliki sifat yang sangat dermawan. Dan juga dalam berdagang, Sayyidina Utsman bin Affan sosok yang ulet dan tekun, sehingga keluarga Sayyidina Utsman bin Affan ini sangat disegani dan dihormati di kalangan kafir Quraisy. Terus meskipun Sayyidina Utsman bin Affan waktu itu belum masuk Islam, beliau tidak pernah mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruk orang kafir Quraisy, yaitu menyembah berhala, mabuk-mabukan, berfoya-foya, dan lain sebagainya. Setelah itu, Sayyidina Utsman bin Affan diajak bertemu dengan Nabi Muhammad oleh sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Saat bertemu dengan Rasulullah itulah Sayyidina Utsman sangat bahagia, sehingga dengan perasaan yang mantap beliau akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam, beliau sangat gigih dalam membela agama Islam. Beliau juga termasuk sosok yang jujur, rendah hati, dan pemalu. Karena itulah Sayyidina Utsman bin Affan menikah dengan dua putri Rasulullah. Tetapi tidak langsung menikah keduanya. Yang pertama adalah Sayyidah Ruqayyah, yang kedua adalah Ummi Kulsum. Setelah Sayyidah Ruqayyah meninggal, barulah Sayyidina Utsman menikah kembali dengan Sayyidah Ummi Kulsum. Dan juga Sayyidina Utsman bin Affan ini mendapatkan gelar julukan Dzunurain dan Dzulhijratain.
Dzunurain maksudnya adalah beliau dapat menikah dengan dua putri Rasulullah, Zulhijjatain, karena beliau mengikuti dua kali hijrah Rasulullah, yaitu ke Habsyi dan Madinah. Saat kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, sebelum beliau wafat, beliau memberikan tugas kepada 6 orang sahabat untuk mencari khalifah penggantinya. Dan diadakanlah musyawarah yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Ternyata yang dipilih menjadi khalifah pengganti di Sayyidina Umar adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau saat dibaiat berumur 70 tahun dan dibaiat di Masjid Nabawi pada tanggal 1 Muharram 23 Hijriah. Akhirnya beliau menjadi khalifah yang ketiga. Usaha dan jasa Sayyidina Utsman bin Affan saat menjadi khalifah, yaitu memperluas daerah Islam, memperluas Masjid Nabawi di Madinah, membangun gedung pengadilan, dan membukukan Al-Quran. Yang membukukan Al-Quran inilah termasuk jasa dan usaha Sayyidina Utsman bin Affan yang paling terkenal. Anak-anak, dari kisah Sayyidina Utsman tadi kita dapat mengambil keteladanan, yaitu dermawan, adil, hidup sederhana, dan pemalu. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Selamat belajar, jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.